Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan ya pengantar relativistik. Ya, kemarin belum sempat tatap muka walau di Zoom ya. Nah, kita lanjutkan. Ini pertemuan ke-13 ya. Ya, Andrian, ini pertemuan ke-13. Iya, Pak. Ini pertemuan ke-13, jadi minggu depan kemungkinan kita UAS itu di kalau jadwal UASnya kan 16 sampai 23 kalau nggak salah. Oke, mungkin di sekitaran tanggal 16 atau tanggal 9. Kita punya waktu sekarang tanggal 18, minggu depan pertemuan ke-14, tanggal 2, 15, berarti tanggal 9 kemungkinan UAS ya. Dan rencananya UASnya offline ya. Jadi yang masih di atas gunung, nah siap-siap turun gunung. Jadi kemungkinan offline, kita usahakan offline. Ya, ini semester ketiga ya. Priska semester ketiga ini. Iya Pak, semester 3. Semester 3. Jadi mungkin belum yang jauh-jauh, mungkin belum pernah ke UIN kan? Nah, kan tatap muka. Oh, jadi kita usahakan ujiannya offline nanti di kampus ya. Oke, sekarang kita lanjutkan materinya. Walaupun kemarin Bapak minta bahas tentang efek Compton, oke, kita ulangi sedikit tentang efek Compton ya. Nah, ini efek Compton ya. Jadi sederhananya efek Compton ini adalah cerita tentang bagaimana kalau sebuah elektron yang diam, ini elektron yang diam nanti ditumbuk atau ya ditumbuk oleh sebuah foton yang bergerak. Jadi ada foton bergerak dengan kecepatan V dengan energi H nu ini. Ya, energinya H nu itu menumbuk sebuah elektron yang diam. Nah, nanti karena ini merupakan tumbukan yang elastis, ya, maka fotonnya akan terpental, kemudian elektronnya juga akan terpental. Elektronnya akan terpental sejauh sudut pi, ini ya, sejauh sudut pi dari garis normal ya. Ini garis normalnya ini. Sejauh sudut pi, sedangkan fotonnya juga terpental sejauh sudut theta dari garis normal. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi pada besaran-besaran fisis yang ada pada foton ataupun pada elektron. Ya. Ini materi di SMA kelas berapa, Nisa? Anissa Wulandari, kelas berapa ini materi di SMA? Efek Compton. Kelas 12. Kelas 12.
Iya, benar, kelas 12. Lupa, Pak. Saya sudah melupakannya, Pak. Itu masa-masa kelam fisika. Ya, kalau tidak salah ini di kelas 12 ya. Tuh ya, jadi fenomena ini akan melihat perubahan besaran fisis baik yang ada di foton ataupun yang ada di elektron seperti itu ya. Oke, kita analisis satu-satu. Nah, tetap kemarin ceritanya dari hukum kekekalan energi. Bahwa energi sebelum tumbukan itu akan sama dengan energi setelah tumbukan. Kemudian ada hukum kekekalan momentum. Momentum sebelum tumbukan sama dengan sesudah tumbukan. Itu saja konsepnya. Nanti baru diurai kan itu. Ya. Nah, sebelum tumbukan ya. Sebelum tumbukan energinya yang ini Hnu plus M0 C kuadrat. Hnu yang mana? Hnu itu adalah energi yang dimiliki oleh foton. Ya. Kemudian elektron, ada tidak energinya? Ada. Yang mana? M0 C kuadrat. Nah, ini adalah energi yang dimiliki oleh elektron yang diam tadi. Ini energi yang dimiliki oleh foton. Jadi ketika kita ngomong kekekalan energi, kita lihat semua energi yang terdapat pada sistemnya. Jadi pada foton kita lihat, kemudian pada elektron kita lihat. Seperti itu ya. Jadi ini adalah energi yang dimiliki oleh foton, Hnu, kemudian M0 C kuadrat ini adalah energi yang dimiliki oleh elektron yang diam. Nah, ini semuanya adalah energi sebelum tumbukan. Kemudian setelah tumbukan juga sama, kita cek. Nah, nih, ya. Ya, jadi si foton mempunyai energi H nu aksen. Ya, nu ini frekuensi ya. Frekuensi HF. Ya, HF aksen atau H nu aksen. Ini energi yang dimiliki oleh foton. Kemudian elektronnya MC kuadrat. Ya, MC kuadrat. Lihat di sini ada M0, di sini ada MC kuadrat. M0 itu energi ketika elektronnya diam. M itu adalah M0 itu massa ya. Massa ketika elektronnya diam, M ini adalah massa ketika elektronnya sudah bergerak. Ini kan dia terpental ke sini. Bergerak dengan kecepatan V elektronnya. Ya, sehingga masanya berubah jadi M. Nah, ini masanya. Jadi M sama dengan M0 per 1 min V kuadrat C kuadrat. Ini sudah yang kemarin. Ya. Nah, ini hanya konversi saja. Karena nu itu sama dengan C per lambda, F frekuensi. Ya kan? Frekuensi kan ini kan. Nah, kalau bingung balikkan lagi ke ini kan kecepatan. Kecepatan itu lambda F itu kan. Nah, V sama dengan lambda F di gelombang biasa. V sama dengan lambda F. V-nya adalah C, kecepatan, lambdanya panjang gelombang, F-nya itu bagian nu yang ini, frekuensi. Nah, tuh ya, jadi nu sama dengan C per lambda. Begitu juga nu aksen. Ya, nu aksen. Kenapa di sini tidak C aksen? Karena C-nya tetap konstan, tidak berubah. Ya, kecepatan cahaya.
Nah, C-nya tetap, yang berubah itu panjang gelombangnya. Jadi no aksen sama dengan C per lambda aksen. Nah, masukkan ke sini. Nu-nya gantikan C per lambda, nu aksennya gantikan dengan HC per lambda aksen. Nah, ini nu aksennya ganti H per C per lambda aksen. Ini. Terus, nah, ini hanya di otak-atik, dibolak-balik saja. Ya, ini dibolak-balik saja. Karena di sini ada C, di sini ada C kuadrat, C kuadrat. Nah, kita bisa hilangkan C-nya 1. Kan tinggal ini H per lambda, yang ini tinggal M0C, M0C, ini tinggal H per lambda aksen, yang ini tinggal MC. Tulis dalam bentuk MC. Nah, ini tulis dalam bentuk MC, ya seperti ini. Ya, kemudian ini kita kuadratkan. Sebelah sini kuadratkan, yang sebelah sini kuadratkan. Ya. Nah, ini kalau ini kita kuadratkan, M kuadrat, C kuadrat. Ini kita kuadratkan, 3 ini kita kuadratkan. Kalikan satu-satu. Ini dikuadratkan, kemudian ini kuadratkan, ini kuadratkan. Ini kuadratkan dapatnya ini kuadratkan dapatnya ini kuadratkan dapatnya ini. Nah, kemudian kan dikalikan satu-satu. Ini kalikan ini kalikan ini kalikan ini kalikan ini. Kan ini bagian yang sebelah sini. Nanti baru di apa? Di rearrange namanya, disusun ulang. Nah, artinya seperti ini. Nanti dicoba. Kuadratkan, kalikan satu-satu. Ya kan? Kalikan satu-satu. Ini buat kurung, di sebelah sini buat kurung. Ini kalikan ini kalikan ini kalikan ini, terus kalikan. Kalikan semuanya. Nanti disusun ulang. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini hanya dipindahkan saja. Ini ada MC kuadrat. Nah, ini pindahkan ke sini. MC kuadrat. Nih. Ya kan, yang berubah kan bagian ini saja kan? Bagian ini saja yang berubah. Nah, bagian ini yang berubah. Yang sebelah sini ini masih, ya kan? Semua ini masih di sini. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya ini konservasi momentum linier, hukum kekekalan momentum. Nah, sepanjang pada arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, momentum sebelum tumbukan sama dengan sesudah tumbukan. Kita lihat dulu di arah sumbu X. Momentum kemarin apa? Momentum HC per C per C ini ya. Ini momentum sebelum tumbukan, yang ini adalah momentum setelah tumbukan dalam arah X. Ini dalam arah X, yang ini dalam arah Y. Nih kita lihat. Ini dalam arah X, ini kita lihat X ini saja. Ini momentumnya karena elektron ini diam. Kalau elektronnya diam, kecepatannya tidak ada, maka momentumnya 0. Yang bergerak itu hanya foton. Jadi momentum sebelum tumbukan itu dihasilkan oleh foton saja. Nah, setelah tumbukan, karena elektron bergerak, foton juga bergerak, maka dihasilkan oleh foton dan elektron. Ya. Momentumnya H per C. Nah, ya kan? Yang untuk foton. Kemudian untuk elektron, ada momentum elektronnya kan itu. Nah, kemudian karena pertama kita tinjau dalam arah sumbu X, nah, yang ini kan di tengah-tengah fotonnya kan, yang ini juga di tengah-tengah, maka kita proyeksikan ke sini. Sudutnya di sini, kalau kita proyeksikan terhadap sumbu X apa? Nah, bawah dibagi miring, bawah dengan miring, timbulnya apa? Proyeksikan ke sini, timbulnya
Apa? Angelina. Apa? Kalau ini kita tarik ke sini, apa simbolnya? Bawah dibagikan dengan miring. Nih, apa jadinya? Ayu Melinda. Nih. Kalau sin apa? Depan dibagi miring, Pak. Kalau sin depan dibagi miring, mana yang depan sudut? Yang depan sudut itu adalah Y yang ini kan? Ini depan sudut kan? Nah, dari sini ke sini itu depan sudut. Ya. Ini depan sudut. Dari sini ke sini itu depan sudut. Berarti kalau yang sini itu cos. Jadi kalau Y-nya sin, berarti X-nya adalah cos. Jadi dalam arah sumbu X itu adalah H nu per C. Ini sebelum tumbukan, sesudah tumbukan H nu per C cos theta dengan momentum elektron dikalikan dengan cos theta yang ini tadi. Nah, ya. Jadi elektronnya bergerak dengan kecepatan P. Ya, ini P ya. Ini P, ini nu ya. Jangan salah ya. Ini nu, ini V. Agak mirip di sini. Ini frekuensi. Ini kecepatan. Ya. Ini huruf Yunani, yang ini huruf biasa nih. Ya. Jadi ini nu, yang ini V. Jadi ini momentum fotonnya setelah tumbukan H nu per C cos theta, ini MV dikalikan cos theta, momentum biasa, momentum. Tapi M-nya adalah massa relativistik yang ini. Ya. Ini dalam arah X. Kemudian dalam arah Y. Kita lihat di sini dalam arah Y. Kan tadi X. Nah, dalam arah Y yang di sini. Sebelum tumbukan, ada tidak fenomena dalam arah Y? Ada tidak? Tidak ada, Pak. Ada tidak? Adelia? Ada tidak? Fenomena dalam arah Y. Adelia. Adelia Lestari. Mana? Tidak ada, Pak. Jadi tidak ada fenomena dalam arah Y. Nah, maka momentum dalam arah Y sebelum tumbukan itu adalah 0. Nah, bagaimana setelah tumbukan? Setelah tumbukan yang ini. Tadi adalah proyeksi terhadap arah X. Yang ini terhadap arah X ada. Nah, berarti terhadap arah Y ada juga. Jadi H nu per C dikalikan dengan sin theta. Yang ini MV dikalikan dengan sin pi. Nah, nih. Ya. Nah, kemudian disusun ulang. Nah, bagaimana dia menyusun ulang? Susun ulang. Yang ini kumpulkan Hanu dengan Hanu aksen. Ini, ya kan? Pindahkan ke sini, dapatnya ini kan? Ini susun ulang. Ini disusun ulang. Ya kan? Kemudian kuadratkan dan tambahkan. Nah, ini kuadratkan, ini kuadratkan, ini kuadratkan, kemudian tambahkan. Ya. Ini kalau kita kuadratkan M kuadrat V kuadrat dikalikan cos kuadrat theta. M kuadrat V kuadrat dikalikan sin kuadrat theta. Sebelah sini. Yang sebelah sini kuadratkan. Bagian ini kuadrat dikalikan dengan ini cos kuadrat theta.
dikalikan 2 kan. Ini kuadratkan juga. Lalu dijumlahkan. Jadi kuadratkan dulu, ini kuadratkan dulu, baru dijumlahkan. Ini kuadratkan, ini jumlahkan. Ya. Nah, jadi itu langkah-langkahnya ya. Jadi nanti diulangi. Jadi kuadratkan, jumlahkan. Nah, sama seperti yang ini tadi. Mana tadi? Yang kuadrat tadi. Nah, ini ya. Ini kuadratkan, ini kuadratkan. Kemudian yang ini tadi kuadratkan, baru dijumlahkan. Bagian ini kalau kita setelah kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan, dapatnya MP kuadrat. Kan sudah kelihatan cos kuadrat theta jika ditambah dengan sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Tinggal bagian ini. Ini kita jumlahkan. Nah, dapatnya ini. Ya, nanti dicoba. Nah, kemudian karena ini sini ada M, sini ada M ya. Karena M0 M itu sama dengan M0 per akar 1 min P kuadrat per C kuadrat, maka M kuadratnya dibuat seperti ini. Jadi M0 dikuadratkan, ini dikuadratkan juga. Ini kuadrat, sebelah sini kuadrat, pokoknya kuadratkan, dapatlah M0 kuadratnya seperti ini. Nah, atau yang ini disusun ulang dapatnya M kuadrat V kuadrat itu sama dengan M kuadrat C kuadrat ini, atau dibuat ini. Jadi bagian ini, bagian M kuadrat V kuadrat itu akan sama dengan ini. Yang mana bagian ini itu sama dengan ini. Nah, ya. Oke, jadi ini kita punya terakhir dari apa? Dari energi, bentuknya seperti ini. Hukum kekekalan energi. Kita punya seperti ini. Kemudian kita punya yang terakhir dari hukum kekekalan momentum itu adalah seperti ini. Ya. Lalu di bagian M kuadrat V kuadrat, setelah diotak-atik, masukkan M0, jadi balikkan lagi M0, ini kan M, balikkan dalam bentuk M0, kita punya M kuadrat V kuadrat itu sama dengan ini. Sama dengan ini. Nah, bagian ini, itu kan sama dengan ini. Sedangkan ini tadi, itu sama dengan ini. Nah, substitusi ini substitusikan ke sini ya, atau substitusikan ke sini. Nah, dapatlah yang ini. Ini dari hukum kekekalan energi ya, bagian ini. Yang ini dari hukum kekekalan momentum. Nah, kita lihat di sini, ini sama. Ya kan? Nah, ini sama, jadi hilang. Kemudian ini sama. Nah, jadi hilang juga. Nah, tinggalkan bagian ini kan. Tinggal min 2H kuadrat lambda aksen dengan ini kan. Ditambah ini. Nah, makanya nanti terakhir dapatnya adalah ini setelah disusun ulang. Nah, lihat ini. Ya, ini 2M0 C kuadrat, ini pindahkan ke sini. Ya. Susun ulang, nanti dapatnya ini. Dapatnya adalah perubahan panjang gelombang. Nah, bagi siapa ini? Nah, bagi siapa ini? Panjang gelombangnya.
perubahan panjang gelombang si foton. Ya, ini perubahan panjang gelombang foton yang dipengaruhi oleh massa elektron. M0 ini massa elektron kan? Nah, yang punya panjang gelombang siapa? Nah, yang punya panjang gelombang itu adalah foton di sini. Jadi ketika foton itu menumbuk elektron, ya, dan terjadi tumbukan seperti ini, maka akan terjadi perubahan panjang gelombang si foton yang dipengaruhi oleh massa elektron yang ini. Nah, itu efek Compton. Ya, nah ini seberapa besar dia? Perubahannya sebesar rasio ini kan 1 min cos theta. Ya, jadi lambda dan lambda aksen ini adalah panjang gelombang setelah tumbukan, panjang gelombang si foton setelah tumbukan. Lambda ini adalah panjang gelombang foton sebelum tumbukan. H ini konstanta Planck, M0 ini adalah massa diam elektron. Ya. Kemudian C cepat hambat cahaya biasa. Nah, ini. Jadi ketika foton itu menumbuh elektron, maka terjadi perubahan panjang gelombang foton yang dipengaruhi oleh massa elektron sebesar ini. Nah, jadi sudah kita bisa tahu, tinggal sudut yang belum tahu kan berapa sudutnya. Nah, ini dari pengukuran sudut tetanya. Ya. Nah, karena masing-masing besaran ini tahu, M0 tahu kan, massa diam elektron itu tahu, C tahu. Kan? Nah, makanya perubahan panjang gelombangnya itu sebesar ini, 0,02426. 1 min cos theta. Perubahan ini untuk elektron ya, ini untuk elektron. Kalau yang ditumbuh oleh foton itu adalah elektron. Beda lagi, misalnya kalau yang ditumbuh oleh foton itu bukan elektron, itu beda lagi. Ini kasus untuk ketika tumbukan foton itu dengan elektron. Yang depan sini itu adalah 0,02426. Oke? Bisa? Jenny? Iya, Pak. Gimana? Paham sedikit-sedikit, Pak. Hah? Bisa dikit-dikit. Banyak-banyak lah, jangan dikit-dikit. Ulangi lagi ya, ulangi lagi ya. Nanti ulangi. Jadi langkah-langkahnya seperti yang kita ceritakan tadi. Ulangi lagi, tulis, turunkan. Ini turunkan lagi, turunkan lagi. Ya. Sekalian belajar matematikanya. Nah, gimana mengkuadratkannya, menjumlahkannya, dan sebagainya. Ya, untuk melatih matematikanya. Nah, karena itu alatnya, toolnya. Jadi kalau matematikanya bagus ya insya Allah bisa, karena itu adalah alatnya ya. Oke ya, jadi kita lanjutkan minggu depan. Nah, ini tentang apa nih minggu depan? Ya. Nah, tapi ini ini sama, prinsipnya sama. Ini prinsipnya sama, atau enggak usah Bapak jelaskan yang ini ya. Ini prinsipnya sama, hanya bedanya kalau tadi di efek Compton, nah, hamburan setelah tumbukan itu membentuk sudut yang berbeda. Ya, membentuk sudut yang berbeda karena partikelnya itu berbeda. Ya.
Nah, partikelnya itu berbeda. 1 foton itu 1 elektron. Tapi kalau yang ini, hamburan setelah tumbukan itu membentuk sudut yang sama. Jadi ada M1, ada partikel 1, ini partikel kedua, dengan massa masing-masing M0, massanya juga sama. Dia menumbuk. Nah, nanti masing-masing terpental ya, dengan sudut yang sama. Logikanya seperti itu. Jadi kalau kelereng, nah, nanti akan membentuk sudut yang sama. Sama, gunakan hukum kekekalan momentum dan gunakan hukum kekekalan energi. Nah, sini kan. Jadi konservasi momentum, hukum kekekalan momentum dalam arah sumbu X, P1 plus 2P2 cos theta. Nah, P1. Nah, ini sudah kelihatan. 2P2 cos theta. Energi sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan. Total energi sebelum tumbukan itu adalah E1 plus M0 si kuadrat. E1 itu dari partikel pertama, ya, dia bergerak. Kemudian partikel kedua itu punya energi M0 si kuadrat. Setelah tumbukan, dia punya energi 2E2. Nah, ini energi di sini adalah E2 dalam arah sumbu X ya, dalam arah sumbu X, maka energi ya, jumlahkan saja 2E2 cos theta. Nah, hukum kekekalan energi pakai lagi, jadi prinsipnya tetap sama, hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Nah, dari sana nanti diotak-atik. Dari persamaan 1 katanya ini, ya, P1C 2P2 ini, P-nya adalah ini. Nah, nanti kan dapat ini. Gunakan persamaan 2. Ini persamaan 2, mana persamaan 2? Ini persamaan 2. Nah, nanti dapat ini. Saja. Ya, prinsipnya sama. Jadi gunakan hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. 2 itu saja. Nah, kemudian baru dianalisis satu-satu. Nah, tinggal apa ya? Kepiawaian dalam mengolah setelah ini dianalisis menggunakan hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Nah, ini makanya latihan matematikanya tinggal di sini. Oh, ini diapakan. Dan yang kecil-kecil itu enggak salah lagi. Jadi misalkan seperti ini tadi. Seperti misalkan, nah ini misalkan ini dikuadratkan. Nah, juga jangan bingung juga lagi mengkuadrat, Pak. Cak mana menguadrat ke ini? Ya kalikan satu-satu logik. Nah, ini juga harus teliti. Jadi tidak ada lagi kesalahan di tingkat-tingkat seperti ini. Nah, kadang mengkuadratkan ini juga masih bingung. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya diulang ya, dicoba. Coba lagi, coba turunkan yang ini hukum efek Compton dengan yang bagian bawah ini, diulang. Ya. Oke, ada yang ditanya? Adelia, ada yang ditanya? Tidak ada, Pak. Muhammad Ghazali, ada yang ditanya? Ya, Saya lihat banyak yang izin tadi Bapak lihat. Kenapa?
38. Enggak juga ya. Oke. Oke ya. Jadi itu. Jadi kita lanjutkan minggu depan, siap-siap UASnya offline ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanya, ya kita cukupkan sampai sini ya. Oke, terima kasih. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.